Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan arthritis psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan membicarakan tentang masalah ketakutan ya. Kenapa saya di season kali ini membicarakan tentang hal ketakutan ya teman-teman ya. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis selalu mengalami ketakutan-ketakutan tersendiri gitu teman-teman ya. Jangankan ketakutan untuk masalah penyakit teman-teman ya, hal sepele pun itu suka dihubung-hubungkan ya. Kayak macam mendengarkan suara ambulan selalu mengalami ketakutan ya. Kemudian mendengarkan suara burung kedasi itu juga selalu mengalami ketakutan. Nah itu teman-teman ya. Nah, kenapa seperti itu dan bagaimana penyebabnya dan bagaimana cara menanganinya saya akan jelaskan di video kali ini. Makanya bagi teman-teman agar lebih jelas penjelasannya, tolong tonton videonya sampai habis ya. Jangan di skip, karena kalau misalnya di skip nanti kalian akan tidak mengerti, kemudian bertanya lagi. Nah itu teman-teman ya, karena untuk seputaran asam lambung dan arthritis psikosomatis sebetulnya sudah saya share ya. Karena mungkin banyak pendatang yang baru kemudian tidak memahami videonya, akhirnya pertanyaannya selalu diulang-ulang dan kemudian videonya pun selalu diulang-ulang. Nah itu teman-teman ya, makanya tonton videonya sampai habis. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, alangkah baiknya kalian di-subscribe dulu ya videonya, karena untuk subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali ya, tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan arthritis psikosomatis ini terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga ditekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan arthritis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis ini hingga membaik, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal bisa memberikan motivasi, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian saja yang sedang gundah gulana merasakan berbagai macam sensasi yang tidak nyaman dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa sih orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu selalu mengalami ketakutan ya. Jadi ketika berpikir tentang penyakit kita sering mengalami ketakutan. Ada sensasi kita takut sendiri, takut inilah, takut itulah, takut hidup kita itu enggak panjang lagi gitu teman-teman ya, takut kita itu akan selamanya begini gitu teman-teman ya. Dan itu wajar sih kalau untuk yang memikirkan tentang penyakit, tetapi masih ada juga ya, dan banyak, dan dulu juga saya itu termasuk kebagiannya ya, mendengarkan ambulan saja atau burung kedasi ya. Kalau misalnya di sini itu dikatakan manuk, kalau di Sunda itu dibilangnya itu burung uncuing ya. Dan ketika mendengarkan hal seperti itu pun itu kita selalu mengalami ketakutan. Nah itu teman-teman ya. Dan kalau misalkan kalian ingin tahu hal seperti itu ya, sebetulnya kalian berpikir wajar saja ya. Berpikir wajar, berpikir secara logika, kenapa kalian bisa mengalami ketakutan seperti itu? Kenapa sih kalian bisa mengalami ketakutan hal seperti itu yang sepele juga kalian bisa takutkan? Kenapa seperti itu? Kalian berpikirnya harus wajar, kalian berpikirnya harus pakai logika ya. Ya berarti mental kalian sedang terganggu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi ketika kalian mengalami ketakutan, sadari saja ke sana bahwa kalian itu sedang mengalami mental yang terganggu, mentalnya menjadi mental tempe. Dulu inget ya, ketika belum terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, kalian mendengarkan suara ambulan juga, bahkan nengok orang yang meninggal juga, kalian tidak apa-apa, tidak gemeteran, tidak ada rasa yang tidak nyaman, biasa-biasa saja. Nah itu teman-teman, tetapi ketika sekarang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, kalian menjadi ketakutan tersendiri, hal sepele pun menjadi ketakutan tersendiri. Itu kenapa? Sadari saja ya bahwa kalian itu sekarang itu sedang terganggu mentalnya teman-teman ya. Mental kalian sedang terganggu ya, karena ada trauma tersendiri. Trauma ketika terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, ketika pertama kali mengalami ada sensasi yang tidak nyaman, seolah-olah kita itu mau mati teman-teman ya. Nah itu, seolah-olah yang mau mati itu nempel di kepala kita sendiri ya, nempel di otak kanan kita sendiri. Akhirnya ketika ada sensasi yang lain pun kita selalu mengalami ketakutan. Jangan-jangan ini pertanda, ya sudah ini pertanda saya kematian. Nah itu teman-teman, padahal itu bukan ya. Nah itu, jadi ketakutan sendiri itu nempel di kalian, dan itu menjadi
trauma tersendiri lah buat kalian. Nah itu teman-teman, jadi cara menanganinya sadari saja. Nah itu teman-teman ya, sadari saja bahwa mental kalian itu sedang terganggu. Nah sekarang kalau sudah menyadari, langkah selanjutnya apa? Ya latih lagi yang namanya mental. Itu harus dilatih lagi teman-teman ya. Mental tempenya harus dilatih lagi biar mentalnya menjadi mental baja lagi. Caranya seperti apa? Ketika sudah menyadari, lakukan apa yang kalian takutkan, pahami saja. Contoh lah, kalau misalkan kalian mendengarkan suara ambulan ya, atau pengumuman di masjid gitu ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah itu menjadi ketakutan kalian tersendiri ketika mendapatkan informasi seperti itu atau mendengarkan hal seperti itu. Ketika ada rasa takut menghinggap ke dalam diri kalian, kalian langsung tanamkan dalam pikiran, ini cuman mental saja gitu teman-teman. Mental yang harus dilatih, mental tempe saya harus dilatih agar mentalnya menjadi kuat lagi. Nah itu teman-teman ya, karena apa? Karena ini tidak ada apa-apa ya, ini hanya gangguan saja, gangguan mental saja. Nah itu teman-teman ya, berbeda dengan sensasi yang ada di dalam badan kita gitu teman-teman. Ketika ada sensasi yang ada di dalam badan kita itu butuh penanganan, dan penanganannya juga sebetulnya penanganan rumahan ya. Penanganan rumahan, karena apa? Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu hanya gangguan rumahan gitu teman-teman ya. Nah gangguan rumahan ini menjadi besar karena psikis kita terganggunya bukan karena terganggu gimana, beda ya. Terganggunya itu kita itu salah berpikir, salah memprediksi gitu teman-teman ya. Yang seharusnya berpikir wajar agar kalian bisa menanganinya, ini malah berpikirnya yang lain-lain. Nah itu teman-teman, sama dengan ketakutan juga gitulah. Jadi ketika kalian mengalami ketakutan, mendengarkan suara burung kedasi, atau mendengarkan ambulan, atau misalkan mendengarkan informasi tentang kematian, selalu gemeteran, kalian gak usah takutkan itu ya. Pahami saja bahwa sekarang kalian mentalnya sedang mental tempe itu teman-teman ya. Dan mental tempe itu harus dilatih, bukan diratapi ya. Bukan, aduh kenapa ini saya menjadi ketakutan, bukan ya, bukan seperti itu. Sadari saja bahwa kalian mentalnya sekarang sedang terganggu dan itu butuh latihan. Caranya seperti apa? Ketika datang ambulan, suara ambulan, kalian pahami saja, ini ambulan tidak apa-apa gitu ya teman-teman ya, tidak apa-apa, dan ini tidak akan menyebabkan apa-apa, karena memang tidak akan menyebabkan apa-apa sih sebetulnya. Cobalah inget-inget ya kalian, ketika dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika ada ambulan biasa-biasa saja ya. Nah itu seperti itu gitu. Nah biasanya orang yang mengalami ketakutan ketika mendengarkan suara ambulan, ketika mendengarkan suara burung kedasi, itu otaknya biasanya langsung ke arah diri sendiri, itu biasanya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada suara ambulan nih, jadi otaknya itu langsung berpikir, waduh jangan-jangan itu pertanda untuk saya nanti selanjutnya. Nah itu yang salah gitu teman-teman, jangan dikaitkan ke sana gitu. Kalau seandainya kalian nanti juga mendengarkan suara burung kedasi, waduh itu jangan-jangan pertanda itu nanti ya akan menjemput kematian saya. Bukan teman-teman ya. Nah itu biasanya orang yang mengalami ketakutan mendengarkan hal-hal seperti itu, biasanya otaknya atau pikirannya itu mengalihkannya itu ke diri sendiri, padahal itu jangan seharusnya, karena memang tidak sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, jadi sadari saja ke sana. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang masih selalu mengalami ketakutan, pahami saja, wajar ya kalau misalnya kalian dikatakan sama saya itu kalian mentalnya sekarang itu sedang mental tempe. Nah itu teman-teman ya. Nah itu, tetapi kalian jangan marah, karena saya juga dulu seperti itu. Dulu ketika saya sedang mengalami mental tempe seperti itu, karena dulu itu banyak sekali ambulan ya. Banyak sekali ambulan. Itu sebetulnya saya itu udah hampir 100% lah sembuh ya waktu itu. Ketika hampir 100% sembuh, nah itu di awal-awal corona waktu itu 2 tahun ke belakang itu, di awal-awal corona itu saya sudah sembuh sih sebetulnya ya. Nah tetapi karena memang pemikiran itu selalu nyolek-nyolek gitu teman-teman ya, was-was itu selalu nyolek-nyolek, cemas itu selalu nyolek-nyolek, masih ada aja gitu teman-teman ya. Nah ketika waktu itu saya lagi nongkrong depan rumah, kemudian mendengarkan suara ambulan, saya bilang ini ambulan, pasti ada yang meninggal, saya bilang gitu dalam hati ya. Nah ternyata ambulannya itu nongol, dia lewat depan rumah. Akhirnya saya lari masuk ke dalam, karena memang ketakutan itu nggak mau hadir lagi di depan saya, di pikiran saya itu nggak mau hadir lagi. Dan ketika masuk ke dalam saya lari, saya nubruk istri, makanya waktu di situ istri saya marah ya.
Istri saya bilang, waduh ini lo katanya mentalnya mental tempe, katanya enggak apa-apa, itu cuma mental saja. Saya cuma tersenyum ya. Jadi itu ya, itu cerita saya. Jadi memang waktu itu juga saya mengalami ketakutan gitu teman-teman. Jangankan di awal-awal sedang parah-parahnya ya, ketika udah 100% juga itu rasa cemas suka suka nyolek-nyolek gitulah. Nah gitu ya, tetapi waktu itu karena memang saya belum melatih dengan sempurna teman-teman ya. Nah berbeda dengan sekarang, saya mendengarkan orang yang meninggal juga itu tidak apa-apa ya teman-teman. Jangankan untuk mendengarkan, sekarang saya udah mampu menghantar orang yang meninggal masuk ke liang lahat. Nah itu makanya saya katakan mental kalian sedang terganggu, mental kalian menjadi mental tempe dan itu butuh latihan. Tetapi untuk melatihnya itu memang agak sulit juga, tergantung daripada setiap orangnya. Kalau misalkan setiap orangnya cepat-cepat menyadari ke sana kalau sekarang itu mentalnya sedang mental tempe gitu teman-teman, harus dilatih lagi. Ya makanya akan lebih cepat gitu ya, dengan cara seperti apa? Sering latih saja gitu. Apa yang kita takutkan hadapi saja karena memang tidak akan apa-apa. Nah itu teman-teman ya. Jadi kayak macam mendengarkan dulu saya melatih ketika sering mendengarkan kabar-kabar duka gitu, selalu mengalami ketakutan. Nah cara melatihnya seperti apa? Nah waktu itu ketika mendengarkan suara pengumuman duka, itu sengaja saya ketika di dalam itu selalu membuka pintu mendengarkan siapa lagi nih yang meninggal. Itu saya melatihnya seperti itu, walaupun pas ketika mendengarkan ya itu gemeteran masuk ke dalam gemeteran. Dan saya mengeluh sama istri waktu itu, duh gemeteran lagi, kenapa katanya, baru saya mendengarkan orang meninggal, saya bilang gitu. Istri saya cuma tersenyum, ya nggak apa-apa, latih saja, nanti juga akan terbiasa lagi. Malahan justru dulu saya tuh sering diingatkan sama istri selalu bilang, biasakan saja, nanti bisa itu karena memang biasa gitu, terbiasa gitu teman-teman ya. Dan itu ketika saya terapkan terus-terusan, akhirnya ya lambat laun terlatih juga dan mentalnya sudah mental baja lagi. Nah itu teman-teman ya, dalam kata arti mental baja itu ya kita tidak mengalami ketakutan yang berlebih lah gitu ya teman-teman. Tetapi untuk was-was yang wajar-wajar saja. Untuk sekarang masih ada was-was, cuman hal yang wajar-wajar saja. Kayak macam kalau misalkan anak terlambat pulang, wajar lah ada cemas, ada was-was. Ini kenapa sih anak belum pulang gitu ya? Atau misalkan ada hujan besar, angin gitu ya, was-was ada gitu. Yang diwaswaskannya itu tapi bukan kematian, malah justru ini takutnya genteng berterbangan atau gimana. Itu hal yang wajar. Jangankan orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites pikosomatis, orang yang tidak terkena pun kalau misalnya was-wasnya cuman hanya sebatas itu yang memang wajar saja, itu manusiawi ya. Nah itu yang dikatakan tidak manusiawi itu bukan sifat manusia yang sebenarnya. Itu kalau misalnya dikatakan mentalnya terganggu itu ya memang kalau seandainya rasa cemasnya itu berlebihan. Nah itu teman-teman, kayak macam ketakutan mendengarkan hal apapun. Nah itu teman-teman ya. Dan untuk ketakutan itu sangat beragam sekali lah gitu teman-teman ya. Bagi teman-teman itu berbeda-beda. Mungkin sekarang yang sedang mengalami ketakutan itu kalau keluar rumah, dan saya juga dulu pernah mengalaminya, lawan saja gitu teman-teman ya. Bukan hal yang sangat besar sih sebetulnya ya. Untuk gangguan asam lambung dan ascites pikosomatis bukan hal yang sangat besar. Saya katakan bukan hal yang sangat besar. Biarinlah kalian marah juga sama saya, dan karena memang seperti itu ya. Nah itu makanya ketika kalian nanti, wah ini si bapak nih ngomongnya menyepelekan tentang gangguan asam lambung dan ascites pikosomatis, karena memang untuk gangguan asam lambung dan ascites pikosomatis itu sebetulnya penyakit yang sepele teman-teman, gangguan yang sepele. Kalau kalian misalkan sudah sembuh total, sudah mengerti, itu sebetulnya gangguan yang sepele teman-teman ya. Tetapi ya karena kalian sekarang sedang merasakan, belum mengerti atau belum sembuh, ya wajar saja itu menjadi hal yang sangat besar sih sebetulnya ya. Karena saya juga waktu itu memang seperti itu. Jadi ketika ada cemas, ketika ada sensasi yang datang, kita berpikir yang lain-lain, seolah-olah itu akan hidup kita itu akan menderita. Nah itu merupakan hal yang sangat besar. Itu juga memang saya takutkan waktu itu. Jadi mohon maaf sekali kalau misalkan saya untuk saat ini menyepelekan tentang gangguan asam lambung dan ascites pikosomatis. Mohon maaf sekali karena itu memang pendapat saya, sepengalaman saya teman-teman ya. Karena kalau misalkan toh ini bukan penyakit yang sepele, kalau misalkan ini gangguan yang sangat besar gitu teman-teman ya, sampai detik ini saya tidak mungkin ada di sinilah kalau misalkan gangguan ini gangguan yang besar. Kemudian saya juga mengobatinya tidak hanya dengan pola makan saja.
ya. Jujur kalau misalkan ini gangguan yang sangat besar, itu pengobatannya itu butuh pengobatan yang benar-benar gitu kan ya. Harus obatnya itu harus obat yang super mahal mungkin gitu ya. Kemudian yang super apa ya, dosisnya yang besar gitu. Tetapi kan di sini juga saya menjelaskan bahwa saya sembuhnya tidak memakai obat apapun, saya tidak memakai herbal apapun. Nah itu teman-teman, jadi ini sebetulnya gangguan yang rumahan, gangguan sepele teman-teman ya. Nah itu kalian akan bencilah nonton video saya yang seperti ini ya, biarin, tapi nggak apa-apa. Ini hanya membantu saja kalian biar kalian itu tidak mencemaskan tentang gangguan ini, tidak mengkhawatirkan tentang gangguan ini, karena untuk gangguan ini tidak usah dikhawatirkan. Gangguan ini hanya butuh metode saja, makanya saya selalu menganjurkan pelajari tentang asam lambung, pelajari tentang sistem pencernaan kalian, biar kalian nanti mudah mengerti, dan ketika mudah mengerti kalian bisa menanganinya dengan tepat ya, tanpa obat apapun. Karena memang untuk gangguan ini itu sebetulnya nggak usah pakai obat lah ya, bisa sembuh dengan sendirinya. Walaupun tanpa obat sih sebetulnya bisa sembuh dengan sendirinya, tanpa metode pun itu bisa sembuh dengan sendirinya ya. Nah itu teman-teman ya, cuman perbedaannya ada dua nih. Kalau seandainya tidak memakai metode, itu akan lebih lama penyembuhannya. Tetapi kalau misalkan pakai metode ya, metode atau misalkan menjalankan 3P-nya, itu akan lebih cepat ya. Makanya saya selalu anjurkan jaga tetap ya 3P-nya. Kalaupun misalkan kalian sudah sembuh, jaga tetap 3P-nya, apalagi yang belum sembuh ya. Makanya harus menjaga 3P-nya. Pola makannya harus dijaga. Saya selalu menganjurkan di tiap video itu, jaga pola makannya ya. Dari mulai jam makannya dijaga, kemudian jenis makanannya dijaga. Nah itu, kemudian pola hidupnya juga dijaga ya. Saya sebetulnya sudah bosan ya membicarakan tentang 3P ini ya, karena di setiap video itu saya selalu menganjurkan 3P. Nah yang kedua itu pola hidupnya ya. Hiduplah dengan cara-cara orang sehat gitu teman-teman ya. Tidur minimal 8 jam. Kenapa tidurnya harus minimal 8 jam? Karena memang di situ ada perbaikan sel kita yang rusak teman-teman ya. Ketika tidurnya di malam hari 8 jam dan bukan di siang hari ya, itu perbaikannya di malam hari. Karena kalau di siang hari ada perbaikan juga, percuma kita pakai lagi karena kita sedang bergerak. Nah kenapa harus di malam hari akan lebih sempurna? Karena kita pure lagi istirahat. Nah itu teman-teman, makanya tidurnya minimal 8 jam. Kemudian pagi-paginya olahraga. Kenapa harus olahraga? Karena memang untuk melancarkan energi kita, untuk melancarkan aliran darah kita, aliran oksigen kita, menambah imun kita tambah kuat lagi, melatih mental kita, melatih fisik kita. Nah itu makanya olahraga di pagi hari minimal 30 menit dalam sehari. Nggak usah yang berat-berat, santai saja, jalan-jalan saja gitu ya teman-teman ya. Yang penting kegunaannya kita dapat gitu ya. Aliran darah lancar, aliran oksigen lancar, imun kita tambah kuat, fisik kita tambah kuat. Nah itu teman-teman, itu yang kedua ya, pola hidupnya. Kemudian pola berpikir. Nah di sini pola berpikir itu berpikir positif, dan berpikir positif itu bukan berpikir yang harus gimana, tidak teman-teman ya. Berpikirlah yang wajar. Hal apapun yang kita hadapi, yang kita rasakan, berpikir wajar. Oh ini dari ini, harus butuh penanganan seperti ini. Bukan obat, bukan apa ya, bukan harus lari ke rumah sakit. Nanti ketika kalian selalu ke rumah sakit, apapun yang sensasi yang datang, kemudian kalau misalnya kalian berpikirnya harus ke rumah sakit, nanti dokter juga akan capek sendiri. Kalian juga nanti akan disuruhnya itu ke psikiater larinya. Nah itu teman-teman ya, makanya sadarilah ke sini ya, sadarilah ke arah sana gitu ya. Apapun yang terjadi, pahami saja. Jadi pahami setiap dampak sensasi yang sedang terjadi. Kayak macam mata buram itu bukan penyakit mata yang terjadi, tetapi bisa karena energinya atau vitaminnya nggak cukup ke aliran bagian mata, atau misalkan aliran darah, aliran oksigennya itu tidak stabil lah ke bagian mata, bisa terganggu seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya ayo sadarilah. Makanya di channel ini saya selalu mengajak teman-teman itu berpikir wajar, berpikir secara logika. Jadi jangan berpikir hal yang aneh-aneh. Ada sensasi yang datang, jangan berpikir aduh ini pertanda kematian. Bukan teman-teman, sadari saja, berpikirnya secara wajar. Sekarang kalian yang ngerasakan sekarang itu apa? Nah itu teman-teman ya, kayak macam kelayangan. Jangan berpikir aduh ini jangan-jangan berakhirnya hidup saya. Tidak teman-teman, kelayangan pahami saja, ini kelayangan kok bisa kelayangan seperti apa sih sebetulnya? Oh kekurangan gizi, oh kekurangan vitamin, oh kekurangan nutrisi, oh kekurangan misalkan minumnya, mineralnya gitu teman-teman ya. Ya berpikir wajar ya. Makanya kalau misalnya pengen stabil lagi,
berpikir secara logika, ya harus dipenuhi. Caranya seperti apa? Makan yang bergizi, teman-teman ya. Masih kekurangan minumnya, ya minum gitu teman-teman ya, biar gak kelayangan. Kenapa kalau misalnya kelayangan dari kekurangan gizi? Karena keseimbangan tubuh juga bisa terganggu. Nah itu teman-teman ya, pahami saja ke sana. Nah itu kemudian banyak lagi sebetulnya sensasi ya, kayak macam pegal-pegal. Itu memang ada penegangan otot, berpikir wajarnya ke sana, logikanya ya kita harus tenang. Otot tegang, berpikir secara logikanya gimana caranya supaya otot itu nggak tegang, nggak sakit-sakit badan, ya ototnya harus dilonggarkan lagi. Caranya seperti apa? Ya relax, ya relax, santai. Nah itu sih sebetulnya ya, makanya untuk penanganan asam lambung dan arteritis psikosomatis, kenapa saya katakan itu penyakit rumahan dan mudah ditanganinya juga dengan metode-metode rumahan, karena memang itu gitu ya, kalau misalnya kalian sudah paham. Nah itu teman-teman video dari saya. Sebetulnya video ini tadi sebetulnya saya udah share video, cuman karena memang alhamdulillah sekarang nge-share-nya sudah bisa cepat lagi, makanya saya gunakan sekarang bikin video lagi. Jadi hari ini ada 2 video, yang tadi ya, yang tadi sedang di kebun. Nah sekarang saya bikin lagi karena pas tadi nyampe rumah saya lihat, oh sekarang udah ke-upload nih, alhamdulillah. Makanya saya tampilin lagi video lagi. Soalnya kemarin-kemarin itu saya tuh nggak tampilin video karena memang ada gangguan teman-teman. Bahkan di kolom komentar itu banyak sekali yang bertanya teman-teman itu ya, belum sempat saya jawab karena untuk masuk videonya saja itu sangat sulit ya, masuk YouTube-nya itu sangat sulit karena memang mungkin cuaca. Tapi kalau misalnya dikatakan cuaca sekarang musim penghujan udah kurang sih, jadi nggak tahu juga lah. Yang jelas saya untuk masuknya itu sangat sulit sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya tentang ketakutan. Jadi wajar saja kalau misalnya ketakutan, karena kalian sekarang sedang terganggu, jadi mental tempe karena ada trauma tersendiri. Jadi untuk membetulkan mentalnya itu, ketakutannya itu ya memang harus dilatih lagi teman-teman ya. Dan latihannya itu tergantung apa yang kalian takutkan. Kalau misalkan takut mendengarkan berita-berita duka gitu teman-teman ya, pahami saja bahwa itu tidak akan apa-apa. Latih lagi, kalau misalnya ada berita duka, latih lagi dengan ditanamkan dalam pikiran, ini cuman ketakutan biasa saja, ini karena ada trauma, mental saya sedang terganggu, ini tidak akan apa-apa karena memang tidak apa-apa. Nah seperti itu saja teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami ketakutan. Pahami saja ke sana. Doa saya buat teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat membaik, cepat sembuh lagi kayak dulu lagi, karena memang keadaan yang dulu itu sangat dirindukan. Dan doakan saya juga agar saya itu masih tetap sehat, masih tetap kuat, agar masih tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.